Aku beri kamu 3 permintaan. Pengen jadi kaya. Bisa terbang. Beresin masalahku envelope paradoks. Bayangin ada 2 amplop di depan lo. Amplop A dan amplop B. Salah satu dari amplop isinya 2 kali lebih banyak daripada amplop lain. Kamu disuruh buat milih 1 amplop secara random. Tapi sebelum lu buka amplopnya, lu dikasih kesempatan buat memilih amplop yang lain. Apakah lu tetap pada pilihan pertama? Atau amplop lain lebih baik? Sebelumnya, mari kita kenalan dulu sama tokoh yang mencetus konsep paradoks 2 amplop. Teori ini muncul pertama kali pada abad ke-20. Richard Jeffrey, seorang filsuf pada tahun 1983 mengenalkan kita pada varian awal dari masalah ini. Lalu, Raymond Smullyan, seorang ahli logika membantu memviralkannya dengan membuat versi puzzle. Emang paradoks ini penting, Bre? Iya, Bre. Kepakainya di mana? Tentu, Bre, paradoks 2 amplop dapat menggocek logika, rasionalitas, dan matematika probabilitas. Bahkan pada masanya, paradoks tersebut menghasilkan debat berkepanjangan dalam dunia filsafat, ekonomi, dan matematik. Mari kita balik ke situasi awal. Coba lu pilih amplop secara acak, On. Gue pilih amplop A. Coba lu bayangin isi dari amplop lu 1 juta. Terus kalau lu hitung probabilitasnya, amplop B punya 50% kemungkinan isinya 2 kali lipat lebih banyak, alias 2 juta. Atau 50% kemungkinan isinya setengah dari amplop A, alias 500 ribu. Jadi kalau lu hitung secara matematik, 50% kali 2 kali 1 juta ditambah 50% kali 1 juta dibagi 2. 1 juta ditambah 250 ribu. Sama dengan 1,25 juta. Karena hasilnya lebih besar 250 ribu dari nilai amplop yang lu pilih, artinya lu harus milih amplop lain. Dan hal ini tetap berlaku walaupun lu gak tahu nilai awal dari amplop yang lu pilih. Jadi berpindah amplop akan selalu menghasilkan 1,25 kali. Kalau gitu gue pilih amplop B. Yakin amplop B? Yakin banget. Mau pindah lagi gak? Ya enggak lah, kan amplop A isinya lebih kecil. Tapi kalau lu hitung lagi probabilitasnya, lu bakal mendapat hasil yang sama, Bre. Amplop lain akan punya hasil probabilitas yang lebih gede. Maka, lu harus pilih amplop lain. Tapi kalau kayak gini hasilnya, lu harus tukar terus amplopnya sampai kiamat. Sinilah letak paradoksnya. Bertukar amplop selalu memberikan hasil yang lebih baik. Padahal kenyataannya tidak begitu. Pusing banget gue, Bre. Walaupun gue hitung berkali-kali, hasilnya memang pasti lebih bagus pindah amplop. Salahnya di mana ya? Hitungannya atau faktor lain? Letak kesalahannya dari asumsi awal, Bre. Lu secara tidak sadar berasumsi kalau amplop A isinya tetap. Jadi pas lu ngitung nilai probabilitas, lu menganggap isi amplop A 1 juta. Padahal isi dari amplop A bisa X atau 2X. Bisa 1 juta dan 2 juta. Coba lu pilih amplop A, Mon. Kalau isi dari amplop yang lu pegang X, maka amplop lain isinya 2X. Tapi kalau amplop A isinya 2X, maka amplop lain isinya X. Apabila kita berasumsi bahwa amplop A isinya 1 juta, kita nggak tahu apakah nilai tersebut X atau 2X. Artinya, peluangnya tidak 50-50. Hal tersebut terjadi karena kita tidak punya informasi distribusi uang dari kedua amplop. Jadi, nilai yang tadi kita hitung bukan nilai harapan yang benar. Hanyalah sebuah ilusi dari kesalahan dalam mengasumsikan variabel. Solusi untuk mengatasi paradoks ini adalah dengan memilih X dari range nilai tertentu. Anggaplah X dipilih dari range 1 juta sampai 10 juta. Lu dikasih 2 amplop identik, yang satu isinya X, yang satu 2X. X isinya bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya sampai 10 juta. Jika saat lu ngebuka amplop dan isinya 2 juta, lu bisa berpikir kalau amplop lu X, maka amplop lain bisa 2X atau 4 juta. Tapi kalau amplop lu 2X, maka amplop lain bisa X atau 1 juta. Kalau lu perhatikan, dengan mengenalkan range pada nilai X, ada batas yang bisa kita pegang. Anggap aja, pas lu buka amplop ternyata isinya 10 juta. Maka lu nggak mungkin berasumsi kalau amplop lain isinya 2X. Karena 2 kali 10 juta hasilnya 20 juta. Sedangkan kita tahu kalau 10 juta adalah nilai maksimal dari X. Dengan kata lain, semakin dekat angkanya ke 10, semakin besar kemungkinannya amplop tersebut 2 kali lipat dari amplop lain. Dan kalau lu lihat angkanya mendekati 1, maka besar kemungkinannya amplop tersebut setengah dari amplop lain. Nilai ekspektasinya bisa dihitung dengan jelas karena ada informasi range dari nilai X. Tapi kalau tidak ada nilai pasti dari X, maka perhitungan yang dibuat rusak dan akan memunculkan paradoks 2 amplop. Kalau menurut kalian gimana nih? Lebih baik pilih amplop lain atau tetap di pilihan pertama? Kalau masih bingung, mari kita sama-sama komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman lu biar sama-sama bingung.